Shalom Bapak Ibu dan seluruh adik kami yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini adalah perayaan Natal TK Nitisna. Tema kita bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dengan subtema, dengan semangat Natal, anak-anak tetap berjaga-jaga dengan doa dalam mengikuti pembelajaran di masa COVID. Bapak Ibu, kita akan menyambut barisan prosesi sekaligus penyalaan lilin oleh pengkhotbah Evangelis Grace Sri Oktaviana Saragi STH, pimpinan PKMI 6 Ibu Sahara SS MPD, Kepala Sekolah TK Ibu Rolita Foriani Sinaga SPD, mewakili guru TK Ibu Yuliana Francisca Simarmata, dan Ketua Panitia Natal Sintalia Giorna Prahen SPD. Bapak Ibu, kita menyambut barisan prosesi dengan mengangkat pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Kita akan masuki ibadah Natal kita. Mari Bapak Ibu dan seluruh adik kami, kita saat teduh sejenak. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita datang berbakti pada saat ini. Oleh karenanya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran agar kebaktian ini berlangsung dengan hati yang penuh pujian dan rasa syukur kepada Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita bersama. Amin.
Ya, kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dengarlah lonceng berbunyi. Setelah itu kita akan bersama-sama mendengarkan khotbah dari Evangelis Grace Saragi STH. Oke, kita berdoa. Terima kasih atas segala kebaikan yang Kau kepada kami Allah. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kiranya Tuhan kami supaya bisa memahami firman-Mu, bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga dengan Ibu Grace yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila ya Tuhan Ibu Grace pemahaman yang baik, supaya mampu menyampaikan firman-Mu kepada kami, sehingga kami mengerti firman-Mu, bahkan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, untuk para misnya dipersilakan duduk kembali. Shalom buat anak-anak sekalian, selamat hari Natal. Walaupun kita Natalnya dari rumah, Ibu harap kalian bersukacita. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita belajar salah satu yel-yel untuk kalian semuanya. Boleh diperhatikan di rumah ya, boleh diajak orang tuanya, boleh diajak kakak abangnya, atau boleh diajak saudara-saudaranya. Boleh ikutin Ibu ya. Yel-yel ini adalah kalau seandainya Ibu katakan, siapakah anak Tuhan? Kalian jawabnya, saya. Ya kan, selanjutnya Ibu bilang lagi, mari bersama lakukan firman Tuhan, jauhi dosa. Selanjutnya Ibu bilang, Yesus, yes, iblis, no. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Siapakah anak Tuhan? Saya. Mari bersama lakukan firman Tuhan, jauhi dosa. Yesus, yes, iblis, no. Ya kan? Kenapa Ibu katakan mari bersama lakukan firman Tuhan? Karena saat ini kita ditugaskan dengan 3 perintah oleh Tuhan. Yang pertama itu dikatakan sabarlah dalam kesesakan, ya kan? Coba kita buka kitab Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Kitab Roma tertulis di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru, ya kan? Coba kita orang tuanya buka Alkitabnya dari Roma 12 ayat 12. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, tema kita saat ini adalah 3B, yaitu bersukacita, bersabar, dan berdoa. Yaitu 3B, bersukacita, sabar, dan berdoa. Nah, di tengah-tengah masa pandemi ini pasti anak-anak sekalian bingung. Di rumah ngapain aja, ya kan? Bangun tidur, sekolah. Bangun tidur, bilang sama mama, udah siap gak tugasnya? Miss Yuli udah telepon mama, kenapa nggak belajar misalnya, ya kan? Lalu telepon sama miss yang lain juga, kenapa anaknya kok belum
mengirim tugas gitu kan. Jadi di sini kita diajarkan di tengah pandemi ini untuk bersabar, bersukacita, dan berdoa. Nah, salah satu tokoh Alkitab untuk 3 ini adalah Ibu Hana. Siapa yang kenal dan tahu cerita Ibu Hana? Ibu Hana itu orang tua siapa ya? Ada sini Ibu Samuel, bukan Miss ini ya. Miss yang lain aja kan ada juga nama Samuel, ya kan? Ibu Samuel. Kita akan dengarkan cerita tentang Ibu Hana. Ibu Hana itu bagaimana sih? Kenapa sih dikatakan salah satu tokoh Alkitab yang dia itu sabar, berdoa, dan bersukacita? Ibu Hana ini, ya kan, punya suami yang namanya Elkana. Ya kan, suami dari Ibu Hana ini namanya Elkana. Tapi sedihnya Ibu Hana ini nggak mempunyai ataupun nggak bisa punya anak, atau istilahnya nggak bisa hamil. Hamil itu artinya anaknya nggak dalam perut, nggak bisa keluar dari perutnya. Akhirnya Ibu Hana ini bilang sama Elkana, ya udah, bapak nikah aja nih sama pembantu aku yang namanya Penina. Akhirnya Ibu Penina itu menikahlah sama Elkana. Tapi Ibu Hana ini sedih. Sedihnya kenapa? Karena dia nggak bisa memiliki anak. Ketika dia sedih, dia memutuskan untuk pergi ke bait Allah. Kenapa dia pergi ke bait Allah? Karena dia sedih diejeknya sama Penina. Penina ini memiliki anak, ada perempuan, ada laki-laki. Terus Penina bilang, jangan kayak Hana ya. Hana itu nggak bisa punya anak. Hana itu nggak bisa memberi keturunan kebahagiaan sama suaminya. Jadi anak-anak sekalian di rumah nggak boleh ngejek-ngejek, nggak boleh bully orang lain, nggak boleh juga ngomongin kekurangan orang lain. Siapa di sini yang senang kalau dia itu diejek sama orang lain? Atau ketika dia bilang, kamu jelek, nggak apa-apa kok, aku senang. Nggak ada kan? Pasti kalau seandainya kita diejek, kita dihina, pasti akan nangis. Dan itulah dirasakan sama Hana. Akhirnya dia pergilah ke bait Allah. Bait Allah itu sama kayak gereja. Walaupun sekarang kita itu nggak bisa gereja karena pandemi, boleh aja orang tuanya doa sama, nyanyi sama, supaya corona segera berlalu, ya kan? Nggak harus ke gereja dulu karena ada virus corona. Di rumah aja sama-sama berdoa. Nah, itu terjadi sama Hana. Dia lari ke bait Allah. Dia berdoa sama Allah, Tuhan, kenapa aku nggak bisa punya anak? Kenapa aku dihina sama Penina? Kenapa aku udah berdoa sama Tuhan, tapi aku nggak dikasih anak? Salah aku apa? Dosa aku apa? Kata Hana. Lalu dia menangis terus di bait Allah itu. Dia menangis, berdoa, sampai dia mengaku nggak keluarkan suara. Lalu Imam Eli itu sama kayak pendeta. Imam Eli mengintip, siapa yang berdoa ya? Kok nggak ada suaranya? Kok hanya suara nangisnya? Tapi kenapa nggak ada suaranya? Dia ngintip di kira itu. Ini siapa? Kenapa dia penguat kami tapi nggak kedengaran isi doanya? Ternyata Hana sambil sedihnya, dia penguat kami, dia hanya nangis aja dalam hatinya, Tuhan aku mau anak. Kalau seandainya kau berikan aku anak, ketika dia ada, aku akan serahkan anak itu ke bait Allah dan dia akan melayani Tuhan. Lalu Imam Eli bilang gini, pendeta Eli bilang gini sama Ibu Hana, Hana, Tuhan udah dengar doamu. Nanti kamu akan memiliki anak yang laki-laki, anak yang berjenis kelamin laki-laki. Otomatis kan dia senang, ya kan? Jadi kalau seandainya kita minta sama Tuhan dalam bentuk doa, jangan pikir saat ini minta besoknya datang. Jangan. Ketika kita berdoa sama Tuhan itu terjadinya di waktu Tuhan yang baik. Bukan saat ini misalnya kita minta sama makan, sekarang dikasih, bukan. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya kan? Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Misalnya itu kan permen gak bagus sama kesehatan gigi kita kan. Apalagi kalau habis makan permen, makan manis-manis gak gosok gigi. Nah terus kita doa, mudah-mudahan mama aku ada rezeki, terus mama aku ingat belikan akan permen, gulanya dan segala macamnya, ya kan? Terus karena nafsu kita habiskan itu coklat
Ya kan? Itu kan yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Tapi kalau misalnya Tuhan baik sama kita, dia bilang, nanti kalau udah habis makan permennya, cukup satu aja, lalu gosok gigi. Misalnya itu contohnya kan. Jadi Tuhan itu menyediakan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dan itu terjadi sama si Hana. 1 tahun kemudian, si Hana melahirkan nih seorang anak laki-laki yang namanya si Samuel. Samuel itu artinya anak yang diminta dari Tuhan. Coba tanya sama bapaknya, kita ini yang diminta dari Tuhan atau enggak? Kita ini jadi sukacita enggak sama orang tua? Kita ini jadi kegembiraan enggak sama orang tua? Sama kayak Yesus. Yesus lahir ke dunia ini kan jadi raja pendamai. Ya kan? Raja yang bawa sukacita. Raja yang tidak ada membeda-bedakan. Yesus lahir itu bawa damai. Bawa damainya kayak mana? Ketika Herodes tahu bahwa Yesus sudah lahir, dia bilang sama Raja Herodes sama semua orang supaya membunuh anak di bawah usia 3 tahun. Karena takut Yesus ini besar lalu mau jadi raja. Takut ada saingannya. Nah, Yesus ini sebagai raja pendamai, dia juga menghapus dosa kita, ya kan? Kita mengaminkan tadi lagunya, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, sang penebus juru selamat dunia. Kita aminkan bahwa Yesus lahir itu menebus dosa kita, bahkan dia menebus dunia ini supaya jangan penuh dari dosa. Samuel itu juga anak yang diminta sama Tuhan. Dia anak yang baik, anak menjadi kegembiraan, ataupun anak yang menjadi pembawa sukacita bagi orang tuanya. Lalu ketika Samuel udah lahir, Hana ingat ini, aku ingat janjiku sama Tuhan. Kalau seandainya anakku lahir, aku akan menyerahkannya kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan, untuk melayani orang-orang yang datang mempersembahkan untuk Tuhan, untuk juga membantu Imam Eli dalam membersihkan bait Allah atau gereja. Lalu dia membawa Samuel ini ke bait Allah untuk jumpai Imam Eli. Ya kan? Ternyata Samuel ini memang sangat baik. Kenapa dia sangat baik? Ketika itu dia bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Dia ramah sama orang lain, dia hormat juga sama orang lain, bahkan dia juga membantu pekerjaan Imam Eli. Bahkan orang-orang sangat senang sama si Samuel ini. Karena apa? Anak Imam Eli ini orangnya bagus. Ketika ada persembahan dari orang lain, dia makan. Tapi kalau Samuel enggak, dia fokusnya hanya membantu Imam Eli. Nah, tadi juga kita ataupun tema khotbah kita itu ada 3B, bersabar, berharap, dan berdoa, ya kan? Bersukacita, berharap, dan berdoa. Kalau dikatakan bersukacita, berarti ada kegembiraan yang tidak ada batasnya, ya kan? Coba tunjukkan senyumnya sama mamanya, yang sangat menarik sama mamanya. Coba tunjukkan senyumnya sama mamanya, tunjukkan kegembiraan. Meskipun ini Natal virtual, kita akan senang merayakan yang namanya Natal bersama para misnya yang cantik, bersama dengan teman-temannya meskipun ada di rumah. Ya, kita punya kegembiraan. Saat ini kita diberikan kesehatan, masih hidup, ya kan? Masih hidup, masih sehat. Itu adalah hadiah yang bagus, hadiah terbaik dari Tuhan. Kita masih hidup di tahun ini. Karena banyak loh orang-orang yang tidak menang, ya kan? Maksudnya dia udah selesai masalahnya di dunia ini, tinggal kita yang belum, ya kan? Kita masih sehat, itu udah hadiah dari Tuhan yang baik. Lalu berharap, siapa sih yang berharap corona sudah berlalu? Pasti kalian rindu kan jumpa sama Miss yang cerewet, Miss yang cantik, Miss yang selalu ramah, Miss yang ngajarin sama teman-temannya, curi pulpennya, curi pensilnya misalnya, curi penggarisnya, pensilnya, pasti itu sangat dirindukan. Nah, kita harus berharap. Berharap itu misalnya adalah artinya adalah kita meminta kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan agar corona ini segera berlalu. Doa dan berharap
supaya corona segera berlalu. Kalau seandainya jadi tahun depan kita tatap muka, ya belum seharusnya juga kan, tapi kita berharap lah misalnya vaksinnya segera ditemukan supaya kita nggak takut untuk jumpa lagi dan belajar bersama-sama dengan bisnya. Lalu yang terakhir itu adalah berdoa. Doa itu artinya apa? Doa itu artinya berkomunikasi dengan Tuhan. Siapa sih yang rajin berdoa makan? Yang rajin doa sebelum tidur? Rajin berdoa sebelum beraktivitas? Atau rajin berdoa untuk orang tuanya? Misalnya orang tuanya lagi kerja, dia berdoa. Nah, doa itu artinya berbicara kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan untuk menyampaikan apa yang kita rasakan dan kita inginkan Tuhan kabulkan. Nah, dengan demikian anak-anak sekalian yang di rumah, dari contoh Hana tadi kita diajarkan supaya jangan lelah berdoa. Ya, jangan capek-capeknya berdoa sama Tuhan. Ya kan, tugas doa kita, topik doa kita hari ini dan selama ini adalah corona segera berlalu. Kita tetap berdoa supaya corona segera berlalu dan vaksin diketemukan. Lalu dari cerita Hana ini kita diajarkan juga berharap selalu dalam Tuhan, ya kan? Kalau sama manusia kita itu kadang berharap ada kecewa, ada kesia-siaan, tapi sama Tuhan kita berharap tidak ada sia-sia, tidak ada kekecewaan. Percaya saja. Tadi Ibu bilang apa? Kalau Tuhan itu menyediakan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Lalu yang terakhir adalah dari kisah Hana ini dan dari Roma 12:12 ini diajarkan adalah bersukacita di dalam syukur. Walaupun belajar dari rumah bersyukur karena kita dapat ilmu, walaupun dari WA, walaupun dari Zoom, ya kan? Walaupun video call sama guru misalnya menghubungkan ulang, syukurlah. Ya kan? Kalau seandainya di Zoom juga ada gangguan sinyal, syukurlah, ya kan? Kalau seandainya misalnya gurunya cerewet karena tugasnya ditumpuk, syukurlah karena apa? Gurunya masih peduli, ya kan? Di dunia ini kalau nggak ada yang peduli sedih loh, ya kan? Kayak nggak ada keluarga loh, ya kan? Jadi nyata ini kita diajarkan, kita diingatkan supaya kita berdoa, berharap, dan bersuka cita. Yesus lahir datang untuk membawa sukacita, mengajarkan kita untuk berharap di dalam doa. Yesus lahir datang membawa sukacita, mengajarkan kita berharap di dalam doa. Jadi anak-anak sekalian, tetaplah kita berharap kepada Tuhan bahwa kita tahun depan bisa masuk meskipun nanti terbatas ya. Ya, selamat Natal bagi kita semuanya. Tetap semangat. Kita coba lagi yang tadi ya, yel-yel yang Ibu ajarkan tadi ya, supaya semangat. Siapakah anak Tuhan? Saya. Mari bersama lakukan firman Tuhan, jauhi dosa. Yesus, yes. Iblis, no. Selamat Natal buat kita semuanya. Shalom. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan kepada kami saat ini ya Tuhan Yesus. Kami diajarkan dari firman-Mu untuk belajar berdoa, berharap, dan bersyukur untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan seperti Ibu Hana, dalam segala beban, bahkan sakitnya, dia masih berharap kepada Tuhan. Walaupun manusia memikirkan itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami juga bersukacita ya Tuhan, karena Yesus lahir bagi hidup kami. Biarlah ya Tuhan sukacita ini selalu melimpah di hati kami, supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang takut sama orang tua, dan taat juga kepada Tuhan. Dengan kabulkan doa kami ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan
langit dan bumi. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Ayat ya, tetaplah. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan kembali persembahan dari TKB 2, Gerak dan Lagu Medley Natal, persembahan TKB 3, Visi Natal dan Nyanyian Tuhan Tak Pernah Janji, serta persembahan TKA 2, Beragam Progresi. Kita menyambut persembahan ini dengan menaikkan pujian kita, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami.
Yesus telah lahir. Hei, telah dengarlah lonceng berbunyi. Soranglah, soranglah, Yesus telah lahir. Yesus telah lahir. Bersama-sama kita sambutkan. Mari bersama kita bersuka. Hari Natal ini telah tiba. Hei, dengarlah lonceng berbunyi. Soalah, soalah, Yesus lahir. Hei, dengarlah lonceng berbunyi. Soalah, Yesus telah lahir. Saya adalah nelayan. Tanpa saya, kalian tidak bisa makan ikan. Saya adalah
berubah untuk kemudian jauh. Saya adalah polisi. Saya adalah menangkap orang-orang jahat. Saya adalah dokter. Saya mengobati orang yang sakit. Hai, saya adalah artis. Saya akan hibur kalian, oke? Adalah pendeta. Saya yang ciptakan firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terima kasih untuk persembahan dari TKB 2, B3 dan TKA. Bapak Ibu, kita masih terus menyaksikan persembahan dari TKB 4, nyanyian malam yang indah, dan persembahan TKA 1, tarian Jingle Bells. Kita menyambung persembahan ini dengan menaikkan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah.
persembahan dari TKB 4 dan TKB 4 dan TKA 1. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam 2 syafaat yang dipimpin oleh Evangelis Grace Saragi SPH. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian kita, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, aku tak mengajarku. Yesus sayang padaku, harga mati bagiku, dosaku dihapusnya, surgaku terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surgaku terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, saat ini kita akan berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita menghadap kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Allah untuk segala kebaikan, cinta-Mu, bahkan Tuhan, karena kasih-Mu kami dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk melakukan acara Natal. Meskipun saat ini ya Tuhan Yesus, kami Natal terpisah jarak dengan anak-anak kami yang ada di rumah. Biarlah ya Tuhan Yesus, walaupun kami terpisah dengan jarak, kasih-Mu bahkan suasana Natal ini tidak mengurangi kebahagiaan kami, sukacita kami, bahkan rasa kasih sayang kami kepada anak-anak kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, berkati kesehatan mereka, berkati kebahagiaan mereka, berkati orang tua mereka, berkati juga dengan hidup mereka, supaya mereka ya Tuhan benar-benar menjadi anak yang sabar, anak yang penuh sukacita, dan hidup dalam doa di dalam nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan orang tua mereka. Apapun pekerjaan orang tua mereka ya Tuhan, kami berharap supaya mereka bertanggung jawab untuk pekerjaan mereka, supaya Engkau memberkati pekerjaan mereka, supaya mampu mencukupi kebutuhan jasmani, rohani, bahkan juga apapun yang dibutuhkan oleh anak kami ini dan keluarga mereka. Dan kami juga mendoakan ya Tuhan pergumulan bersama kami tentang corona. Biarlah ya Tuhan Engkau turut campur tangan untuk setiap persoalan ini ya Tuhan. Kami berharap dengan rendah hati supaya Engkau memusnahkan corona dari dunia. Bahkan juga ya Tuhan vaksin segera ditemukan supaya kami tidak ada rasa khawatir dan takut untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Kami juga berdoa ya Tuhan, di Natal ini kami diajarkan untuk bersabar, berdoa dan bersyukur di dalam sukacita, supaya Natal ini ya Tuhan Engkau berikan kami Roh Kudus-Mu, agar kami ya Tuhan Yesus mampu melakukan itu dan menjadi anak baik, bahkan anak Tuhan, bahkan anak yang benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami manusia yang lemah dan penuh dosa. Dengan demikian hapuskan dosa kami, agar kami menjadi anak Tuhan dan tidak terhalang anugerah, bahkan berkat yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghadap wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Maka Jiwaku Pun Memuji. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya, Bapak Ibu, kita akan memasuki acara hiburan dengan kata sambutan. Pertama sekali kita akan mendengarkan kata sambutan dari pimpinan PKM 6 Ibu Sarah SSMPD, dilanjutkan persembahan TKB 1 Gerak dan Lagu Yesus Dalam Rumahku. Kepada Ibu kami persilakan. Shalom bagi kita semuanya. Ya. Anak didik kami semuanya yang ada di rumah, shalom semuanya. Termasuk juga orang tuanya atau opungnya atau siapa saja keluarga besar yang ada di rumah. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab pada hari ini kita bisa memperingati Natal pada tahun 2020 meskipun secara virtual atau secara daring. Namun tidak mengurangi ya rasa syukur, berkat Tuhan, dan juga rasa sukacita yang telah Tuhan berikan kepada kita sepanjang tahun 2020 ini, meskipun kita masih menghadapi masa-masa pandemi COVID-19. Namun kita tidak melupakan bahwa semuanya ini sampai saat ini kita dalam kondisi sehat, meskipun kita belajar yang bergantian secara daring dan secara tatap muka, tapi kita masih disertai Tuhan dengan kondisi kesehatan yang baik, sehingga masih bisa melakukan aktivitas baik secara bergilir datang ke sekolah ataupun belajar dari rumah. Jadi dari sini kita lihat ya, Natal tahun ini itu temanya adalah diambil dari Roma pasal 12 ayat 12, yang intinya kita berdoa, bersyukur, dan bersukacita. Karena kalau bersukacita di saat yang berbahagia, itu semua orang mampu melakukannya. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kita masih mampu ada rasa damai, ada rasa sukacita, ada rasa tentram di dalam hati kita, kalau itu adalah disertai oleh Tuhan. Jadi Ibu harapkan ya kepada anak didik kami semuanya, dalam masa pandemi ini kita menghadapinya dengan tetap bersandar kepada Tuhan, yaitu tekun berdoa, mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan sukacita Natal bukan hanya ada sama kita di hari Natal, tapi sukacita dari Natal, damai sejahtera Natal itu terus bersama kita sepanjang tahun 2020, 2021, dan seterusnya. Di sini kami mewakili Yayasan Pendidikan GMI Jemaat Gloria
Pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia Natal, kepala sekolah dari tingkatan TK, khususnya orang tua dan juga wali murid kami dan anak-anak didik kami yang dengan tekun berlatih, terus bertekun juga mengikuti acara Gladi Gresik sampai acara ini bisa terrealisasi pada hari H-nya. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua dari murid TK kami yang sudah menjalin kemitraan, kerjasama, komunikasi yang baik dan mendukung kegiatan pembelajaran siswa kami selama pandemi ini. Mulai dari bulan Maret sampai saat ini 2020 sudah menyertai membantu anak-anak didiknya belajar dari rumah, sehingga harapan kami anak didik kami ini meskipun belajarnya jarak jauh, tapi materi pelajaran, kegiatan pembelajaran yang harus dicapai itu tidak ada yang terlewati. Akhir kata, saya ucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati kita semuanya, kiranya kita segera bisa bertemu, bertatap muka di tahun 2021. Sekian dan terima kasih. Yesus anak amaku, senang-senang yo, senang-senang yo, senang-senang yo. Yesus anak amaku, senang-senang yo, senang-senang yo. Yesus anak amaku, senang-senang yo, senang-senang yo, senang-senang yo. Gusti Yesus anak amaku, senang-senang yo, senang-senang yo. Yesus di bagas jabuku, sonang-sonang do, sonang-sonang do, sonang-sonang do. Yesus di dalam jabuku, senang-senang do, senang-senang do. Yesus di bagas jabuku, sonang-sonang do, sonang-sonang do, sonang-sonang do. Yesus di bagas jabuku, sonang-sonang do, sonang-sonang do. We Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. We Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. We Jesus in the family, happy happy home, happy happy home.
जब ये तू मेरी कम है, कुची कुची है, कुची कुची है, कुची कुची है। मेरे कामन है, कुची कुची है, कुची कुची है, कुची कुची है। जब यीशु मेरे कामन है, कुची कुची है, कुची कुची है। जब यीशु मेरे कामन है, कुची कुची है, कुची kusi है। Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Shalom, selamat Natal bagi kita semua. Terpuji nama Tuhan, kita bersyukur buat hari ini. Berkat kasih dan kemurahan-Nya kita masih dapat mengikuti acara Natal secara virtual. Yang pertama yang saya hormati Ibu Pimpinan Yayasan PKB 6, Ibu Sahara SSMPD, dan yang saya hormati Kepala Sekolah TK Ibu Rolita Koryani Sinaga SPD, dan yang saya hormati juga teman-teman rekan kerja, guru-guru TK, staf pegawai, dan juga yang saya hormati orang tua anak didik kami semua yang ada di rumah yang sedang menyaksikan acara Natal ini, dan yang saya sayangi juga anak didik kami semua yang sedang berada di rumah. Selamat Natal bagi kita semua. Di sini izinkan saya sebagai Ketua Panitia Natal TK di tahun 2020 untuk memberikan sambutan. Yang pertama, saya sangat berterima kasih kepada orang tua anak didik kami yang sudah ikut mendukung acara Natal ini, mulai dari latihan hingga video dari rumah. Orang tua anak didik kami sudah memberikan penampilan anak yang terbaik untuk menyukseskan acara Natal ini, dan juga kami berterima kasih kepada guru-guru TK, teman-teman kami semua yang sudah ikut menyukseskan acara Natal ini, dan juga kepada Ibu Pengkhotbah kami Evangelis Grace Octavia Saragi STH. Kami berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah kita terima dari pengkhotbah kita, dan juga buat tim IT, staf pegawai yang sudah ikut mendukung acara Natal kita di tahun 2020 ini. Walaupun Natal di tahun 2020 ini kita adakan secara virtual, tetapi kita yakin damai Natal selalu menyertai kita semua, orang tua dan anak didik kami dimanapun berada. Hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Every step I
Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah TK Ibu Robita Polyani Sinaga SPD. Untuk Ibu, saya silakan. Shalom bagi kita semua. Shalom buat anak-anak Miss semuanya dan buat orang tua kami semua. Selamat Hari Natal anak Miss. Oke, pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala berkatnya pada hari ini kita dapat melaksanakan perayaan Natal TK Metodis 6 walaupun perayaannya masih virtual. Harapan Miss buat anak-anak Miss tetap semangat, tetap belajar di rumah walaupun kita melaksanakan Natal hanya secara virtual saja. Yang pertama-tama yang saya hormati pimpinan PKN Mengenang Ibu Sahara SS SPD, Ibu Evangelis Grace Saragi STH, orang tua kami yang kami sayangi, dan guru-guru TK Metodis 6. Bagi anak Miss semuanya, harapan Miss, mari walaupun kita masih belajar di rumah, tetaplah semangat. Dan kepada orang tua kami, terima kasih yang telah membimbing anak-anaknya selama belajar di rumah. Harapan kami di tahun 2021, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan agar kiranya Tuhan membimbing kita dan di tahun 2021 kita bisa belajar bersama di sekolah kita ini. Terima kasih buat orang tua kami, terima kasih buat anak-anak kami yang telah latihan di rumah. Akhir kata saya ucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat Natal teman-teman sekalian. Kita selamat